Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channelnya Atusam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirrahmanirrahim guys semua ras. Masya Allah kasih mendoakan yang lagi sakit Allah saatkan. Teman guys yang berjuang untuk memajukan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, hari ini muncul ya. Ini berita nih. Ini beritanya nih benar-benar mengganggu ya cuy ya. Ini dimana ada, coba kalian baca. Pembantu rumah tangga asal Indonesia dicari oleh polisi setelah mencuri uang tunai senilai lebih dari 200.000 Hong Kong dolar di Layton Hill Happy Valley di Causeway Bay ini cuy. Kok bisa ini? Ini mencemarkan nama Indonesia ini cuy. Ini DPO ya masuknya ya. Polisi lagi nyari nih di Broadway Road. Di Broadway Road Layton Hill Causeway Bay cuy. Ini perumahan mewah ya. Ini jadi ada laporan polisi nih cuy. Jadi apa namanya kemarin ya di tanggal 11 ini ada laporan dari employer di jam 15.40 di jam 3 jam 4-an ya. Ini telah kehilangan uang senilai 200.000 Hong dolar. Ini berarti 400 juta ya. Nah, polisi ini menduganya pembantu rumah tangganya yang asal Indonesia cuy. Maksud kayak Tisam kemana ini cecenya? Apakah cecenya kabur? Ya kan? Terus apakah di interminate? Terus tiba-tiba majikannya buka brankas gitu kan kehilangan duit. Ini beritanya ambigu banget ya cuy. Cuma ada DPO yang merasa ya domestic helper yang dulu pernah bekerja di Layton Hill di 2B Broadway Road Causeway Bay. Apakah ini majikan kalian? Ini kalian lagi dilaporin polisi nih. Polisi lagi nyari kalian nih coy. Ini jelas banget Indonesian helper atau Indonesian pembantu Indonesia ya. Jadi teman kita nih. 200.000 Hong Kong. Kok bisa ya? Majikan teledor seperti itu sampai kehilangan duit sebanyak ini gitu kan. Oh ya, yang kemarin itu yang mencuri uang di ATM Syuce-nya juga itu udah jatuh vonis ya. Hukumannya 7 bulan. Ini sebenarnya nggak adil banget ya untuk majikan ya cuy ya. Udah baik, udah kasih makan, udah kasih gaji, udah kasih tempat tidur yang layak ya kan. Tapi uangnya tetap aja diambilin oleh teman-teman kita nih, oknum ya, oknum teman-teman kita. Terus ditempuhnya dengan 7 bulan aja. Ini sebenarnya nggak adil banget ya. Semoga aja sih ya, dari banyaknya kasus pencurian uang seperti ini oleh domestic helper, kayak Desam berharap semoga hukum ini benar-benar ditingkatkan. Kalau bisa seumur hidup aja pak, nggak apa-apa. Ya kan? Ini nih apa ya? Ini nih bukan klepto ya cuy ya. Ini mencuri. Kalau klepto itu mengambil punya majikan dan tidak digunakan duitnya. Tapi kalau misalkan mencuri itu mengambil hak orang lain tapi digunakan. Nah ini pencuri nih, bukan klepto ya. Kalau klepto itu penyakit yang tidak sadar dia mengambil punya orang lain ya. Nah ini ya, kayak Tisam tuh bener-bener geram sama cece-cece yang seperti ini. Gini ya, oke cuy, ayo kita nasihati teman-teman kita yang suka mencuri nih di rumah majikannya. Demi Allah nih ya cuy ya, yeyenya kayak Tisam, itu disorong atas. Itu disorong atas, dia nggak dikunci cuy. Dan duitnya itu ada 10.000, 15.000 di dalamnya. Ya kan? Kayak Tisam itu nggak buka-buka, walaupun itu kayak Tisam punya akses buat buka ya. Kadang kan yayanya kayak Tisam ke WC, itu bisa banget untuk kayak Tisam ngambil cuy. Iya kan? Tapi kayak Sam inget itu duitnya Yeye gitu kan. Dan itu bukan uang kita juga gitu kan. Akses yang mudah aja. Ini masalah kepercayaan itu penting banget. Ini kalian tuh bener-bener imannya tuh bener-bener di bawah standar ya. Geram kayak sama orang-orang kayak gini. Kok bisa gitu kan majikannya itu saking percayanya loh sama kalian sampai nggak ditaruh di brankas duitnya, nggak ditaruh di mana-mana. Karena apa? Karena majikan tuh percaya sama kalian gitu cuy. Tapi kepercayaan majikan ini digadaikan gitu oleh kamu gitu. Yang dipikir bank hilang buat kalian yang terlilit hutang bank. Berapa puluh bank misalkan ada 5 bank nih yang gede, terus 5 bank yang kecil, pinjol dan lain-lain. Tapi kalian kuat iman tidak mengambil punya majikan, good, nggak apa-apa. Ini adalah ibaratnya kesalahan kita, kecemplung oleh bank gitu kan, tinggal minta, ya Allah saya ini udah bener-bener nggak punya jalan ya Allah, bagaimana cara saya membayar hutang-hutang saya seperti ini. Kalau Allah sudah menyetop kalian untuk tidak bisa berhutang lagi, berarti Allah tuh punya maksud. Oh dengan cara kayak gini berarti saya itu harus ada di titik balik. Oh mungkin dengan cara seperti ini saya harus sabar dulu. Kenapa sih kalian bisa terlilit? Karena kalian nggak sabar.
Itu kuncinya. Nah, kalau misalkan kalian sudah terlilit banyak bank, yang harus dilakukan adalah apa? Udah, di-terminate, itu jalan yang terbaik. Makanya kalau kalian sudah terlilit banyak hutang bank, jangan digadai paspor itu. Itu adalah senjata, setidaknya kita masih bisa mendapatkan kesempatan dari imigrasi bekerja di rumah majikan baru. Saat di rumah majikan baru, itu pun bukan kalian itu berubah jadi penjahat, mencari teman lagi, minjem datanya lagi, karena data kita sudah cacat. Nggak gitu konsepnya. Saat kalian diselamatkan di rumah majikan baru, kalian harus pikir nih, apa dulu nih ya yang harus saya selesaikan? Bagaimana kayak Yatisam kalau sudah selesai seperti ini? Balikin aja seperti misalkan di bank kecil. Oh, saya kurangnya 3 setoran lagi. Kalau misalkan kita berbicara bunganya, itu kan udah gede banget gitu kan. Yang harus kalian lakukan adalah balikin aja. Berapa lagi hutang kalian? Misalkan 2 cicilan lagi, balikin 2 cicilan lagi. Udah yang penting duit mereka sudah kita kembalikan dulu. Masalah bunga jasa, oh kita udah kacau gitu kan. Terus next lagi ke bank ini. Oh, bank ini kurangnya 4 setoran lagi. Oh, kita balikin juga nih di bulan ini kita balikin 4 setoran. Supaya apa? Saat debt collector itu naik ke rumah kalian di Indonesia, kalian udah tidak diomongin nggak enak gitu kan. Udah diomongin nggak gini, kalian melarikan uang bank gitu kan. Nah, makanya untuk memangkas nih omongan debt collector seperti ini, kalian balikin aja, kurangnya berapa kalian balikin. Iya kan? Karena mereka juga sudah mendapatkan bunga jasa. Ini untuk menyelesaikan satu persatu. Ya bagaimana Pak, orang hutang saya banyak, ya kan dibagi-bagi. Yang penting ini sudah 2 setoran, udah skip dulu. Ini segini, udah jangan mikir bunga jasa dulu, balikin dulu aja pokok hutangnya sesuai dengan perjanjian, ya. Nah, buat kalian yang diberikan kesempatan kedua di rumah majikan, Kaisam harap semoga kalian itu bisa memperbaiki pelan-pelan ya. Jadi buat kalian yang sudah terhimpit seperti ini, janganlah mengambil uang majikan. Karena apa? Karena kalian itu udah jalannya pintas, ngambil jalan pintas lagi. Dipikirnya, udahlah di sel prodeo lagian juga dikasih makan kok sama pemerintah, nanti juga dideportasi. Ya udah deh, kalau misalkan saya dideportasi sudah menempuh penjara 7 bulan misalkan, terus saya bisa ganti negara lagi, negara majikan. Inget cuy, catatan akhirat kalian, ini malaikat 2 loh di samping kamu. Kok nggak ada takut-takutnya kalian itu? Beneran deh. Sekarang ya, yang kalian pikirkan adalah duniawi aja misalkan ya. Oh, yang penting saya bisa bayar utang, gimana caranya? Ah, minjem dulu dah duit majikan. Kayak saya yakin, kalian yang sudah ada nih di otaknya, udah ambil aja, pinjam aja dulu, digadaikan aja dulu, nanti juga ditebus lagi. Jangan pernah mikir kayak gitu cuy. Berarti kalian itu memaksakan rejeki yang belum terjadi gitu kan. Sama aja kalian itu mendahului takdir Allah yang belum terjadi. Yang ada apa? Makanya Allah marah. Kalian udah mikir dulu, orang Allah belum ngasih yang terjadi bagaimana, kalian udah mikir dulu, ah nanti juga keambil lah dari gaji bulan depan. Lah, memangnya kamu siapa? Dibelokin sama Allahnya. Yang tadi kamu berpikir gampang untuk bisa mengambil emasnya majikan misalkan, Allah belokin. Oh, ini orangnya melampaui batas ya. Set, akhirnya apa? Ketahuan. Nah, itu. Maka dari itu, jangan kita tuh sebagai manusia itu jangan melampaui batas kita sebagai manusia, coy. Ya. Nah, ini kayak Kaisam tuh bener-bener kecewa beneran orang. Ini lo media besar lo, majikan lo baca. Pembantu rumah tangga asal Indonesia dicari oleh polisi setelah pencurian uang tunai senilai 200.000 Hong dolar. Ini kejelasannya juga belum tahu. Ini cuma perumahan di Happy Valley yang ada di Layton Hill, Causeway Bay. Apa coba sudut pandang majikan melihat berita ini? Dampaknya apa? Dampaknya kepada kita-kita gitu kan. Tiba-tiba kamar dikasih kamera tersembunyi. Terus tiba-tiba semua kamar dikunci semuanya. Terus ngetes kita, dikasih duit setumpuk. Itu kan membuat kita merasa nggak nyaman banget ya. Ini tuduhan-tuduhan orang, tuduhan majikan yang setiap hari ke kita. Yaitu yang harus kita terima bagian dari imbas teman-teman kita yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Dibilang SDM kurang, marah. Ya nggak? Nih, ini nggak tahu nih mbaknya antara kabur bawa duit itu atau di interminate itu kan. Tapi majikan ini kehilangan setelah tidak ada pembantunya di rumah. Ya kan? Nah, ini lagi dicek polisi nih, mbaknya lagi di DPO. Siapa nih mbak yang kerja di Layton Hill, Causeway Bay? Lebih baik menyerahkan diri aja, ya kan? Lebih baik cepat
dieksekusi gitu. Jujur aja kalau digade di mana, barang-barang majikannya kalau misalkan memang ada sisanya kembalikan, ya. Ini mencoreng banget nih. Ampun ampun. Ini juga minta ditengok ini yang di penjara pencuri. Kayak Sam tuh lebih lebih care untuk nengok ini ya, apa namanya, yang di rumah sakit ya. Kalau di penjara itu kayak Sam tuh agak-agak gimana gitu, biarkan aja kalau orang kalian ngelakuin salah gitu kan, money laundry misalkan, kalian sudah dikasih tahu beberapa videonya Kaisam, jangan jual akun. "Ah, nggak apa-apa, banyak kok." Ya wis, kalian itu tipikal yang ngeyel, kalau belum ditangkap polisi nggak percaya, ya kan? Tapi generasi 1, 2, 3 yang mau belajar dari video Kaisam, selamat, insya Allah, iya nggak? Mantap is the best. Nah ini ya, jangan dicontoh ya cuy ya. Udah sekarang ayo kita sama-sama merenung. Ya Allah, hamba terima semua ujian ini. Hamba tahu hamba salah, hamba tahu hamba ditipu sama teman. Ya Allah, berikan keadilan untuk hamba, selamatkan hamba dari pekerjaan ini. Kalaupun nih majikan sudah kecewa, majikan sudah tidak mau kita, ya Allah, kita terima musibah ini, kita terima termination ini, tapi berikan pengganti majikan yang terbaik lagi ya Allah. Semoga di majikan baru saya diberikan kesempatan untuk bisa membayar satu persatu. Amin. Kalau kita lega, masrahin semua masalah kita sama Allah gitu kan. Adem daripada kita berusaha mengikuti hawa nafsu setan yang secara instan mengambil hak orang lain. Ada balasannya loh. Jangan macem-macem kamu. Ya, 400 juta itu bukan duit kita. Kita kerja berapa tahun coba? Berapa tahun coy? 4 tahun? Dapat nggak 400 juta? Nah itu mungkin sharing Kaisam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ini lagi heboh nih beritanya ya. Terus juga ini mbaknya yang ditypo ya, ini ketangkep sama polisi gara-gara katanya di captionnya itu ada orang Hong Kong yang jam tangannya jatuh cuy. Terus pas dilacak jamnya ini ada ditypo. Jadi buat kalian ya, sekarang itu udah canggih cuy. Jamnya kayak Tisam itu bukan jam Apple atau Android ya, tapi buat kalian nih yang nemu jam kayak Apple ya kan, kayak Android, itu tuh ada sistem lokasi yang bisa dilacak ya. Jadi buat kalian jangan kampunganan jauh di Matau ya. Kalau itu jam, kalian jangan lumayanan, kasihkan kepada polisi atau jangan ambil. Udah. Nah ini diambil mbaknya, tahu-tahu dilacak, ketemu mbaknya lagi libur di typo. Mungkin saat libur dia bawa itu jamnya ya kan. Akhirnya polisi datang nanyain jamnya ada nggak, ada ya kan. Udah ketemu malah apa, malah dilaporin sama pemilik jamnya. Nah kalau kayak gitu gimana Kaisam? Ya ikuti prosedurnya. Kalau barangnya ada ditemukan itu biasanya damai cuy. Cuma catatan kita ini kan sudah ada di catatan polisi kalau kita pernah dilaporkan walaupun damai ya. Berarti itu kita nggak boleh melakukan pelanggaran lagi dalam 1 tahun tuh. Karena kita sudah ada catatan polisi. Apakah visanya itu masih bisa? Kayak bisa. Karena kita tidak dikasuskan. Tapi kita sudah dilaporkan sama pemilik jamnya. Tapi itu kita dimaafkan. Kenapa? Karena jamnya ini ada. Tapi kalau jamnya nggak ada, ya kan kita dilaporkan. Ya ini bisa berkasus. Masuknya apa? Pencurian. Ya. Ampun ampun. Nah ini juga doakan teman kita yang lagi berjuang ya, 7 bulan tahanan luar, sekarang Kaisam arahkan ke organisasi untuk pendampingan ya. Karena memang dia butuh pendampingan 7 bulan gara-gara cepitan kuku nih. Gara-gara cepitan kuku dilaporkan majikannya, dikirainya nganiaya bobonya cuy. 7 bulan kelantang-kelantung di luar. Kenapa kamu baru ngubungin kayak Tisam? Enggak tahu Kaisam, tapi sekarang insya Allah lah. Segeralah kalau dia bersalah yuk cepat masuk penjara gitu kan, kalau enggak ya dipulangkan, jangan dicampakan gitu aja di luar ya nggak sih. Nah jadi buat kalian hati-hati tuh ya, benda tajam seperti ini, gunting ataupun apa itu kan, kalau misalkan terbukti ada di tangan kalian terus tibanya neneknya jatuh, ini bisa dituduh kita mencelakai ya. Maka dari itu hati-hati nih, nanti ini pembelajarannya ya di konten berikutnya ya. Ini udah dulu, di stop dulu. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.